kehidupan Bapak sempurna di penjara. Dan alhamdulillah berat saya bisa berkurang karena olahraga yang teratur. Dan kehidupan saya menjadi sempurna di dalam penjara karena memberikan suatu kesempatan untuk berkontemplasi dengan membaca begitu banyak buku-buku di dalam tahanan KPK. Terima kasih. Luar biasa memang Pak Hasto, Sekjen PDIP ini ya. Vibes-nya itu loh, vibes-nya selalu positif sekali gitu. Ini jangan-jangan setelah narasi Pak Hasto yang ini, jadi banyak orang yang kepengen masuk penjara. Karena apa? Masa kata Pak Hasto masuk penjara sempurna? Dan Pak Hasto juga bilang, Pak Hasto banyak berkontemplasi, merenung, memikirkan, dengan baca buku dan segala macam. Dengan begitu banyak buku katanya kan. Mungkin buku-bukunya udah pada habis dibaca semua Pak Hasto. Jadi saya berpikir untuk memberikan kenang-kenangan kepada Pak Hasto, tapi saya bingung nitip lewat siapa. Mungkin bisa saya ke KPK, saya titip di resepsionisnya mungkin, ya kan nanti ada ini rencana saya Pak, mau ngasih Bapak. Ini buku gambar anak saya. Bapak bisa mewarnai, jadi jangan hanya baca buku, mewarnai juga beraktivitas tuh. Nih, ini ada mewarnai es krim. Nih. Tinggal ngikutin ini. Atau mewarnai, ini ada juga nih sosis. Dan memang mewarnai itu Pak Hasto ya bisa merelaksasi pikiran ya, membantu fokus dan membuat Bapak jauh lebih sempurna lagi. Apalagi ada gambar sushi Pak. Malah tuh ngidam sushi di dalam gang. Kalian tahu nggak dengan bapak yang satu ini? Bapak ini anaknya mantan Presiden Bung Karno dari istri yang mana ya? Nah, sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Pantes PDIP suaranya cuma dapat 16%. Ternyata kalau kemarin dari PDIP itu yang jadi presiden, itu tujuannya itu bukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, tapi hanya untuk balas dendam aja ke keluarganya Pak Jokowi. Kok ada ya manusia unik yang seperti itu? Delogok. Kalau tidak berkuasa, dia turun ke jalan terus demonstrasi berjilid-jilid ya. Kayak PDIP itu, kader PDIP. Kalau berkuasa, selama 10 tahun kemarin, PDIP pernah apa? Ada demo, Pak Jokowi nggak ada. Ya kan? PDIP itu kalau berkuasa, menikmati kekuasaan. Ya kan? Ada kenaikan BBM berulang-ulang berkali-kali oleh Pak Jokowi. Mana ada pernah dia protes? Ya pernah, dia nyaman. Tetapi 1 tahun terakhir ketika Mas Gibran sudah tidak lagi bersama PDIP, diserang terus itu. Yang dulu dipuja-puji kemudian diserang. Itulah karakter partai inisial PDIP. Coba lihat ketika Hasto menjadi terdakwa, kadernya banyak yang demo. Dalam sejarah demo, baru sekarang ini ada demo ya. Itu untuk melepas penyuap KPU Hasto Kristianto. Iya nggak? Biasanya demo itu kan demo penegak hukum harus tegas, ya katanya jangan tajam ke bawah, ya. Lah ini elitnya ditangkap, kadernya demo. Padahal ketua umum Golkar, ya, ketua umum Demokrat, sekjen Golkar, sekjen Nasdem, ketua umum PKS, banyak yang tersangka, tidak ada demo kadernya, nggak ada.
Hanya partai berinisial PDIP yang ketika kadernya ditangkap, mereka demo, ya, kepingin membubarkan penegak hukum. Iya enggak? KPK mau dibubarkan gara-gara satu orang namanya Hasto. Dikira negara tanpa Hasto itu akan runtuh. Nggak ada pengaruhnya. Hasto dikarungkan, pertanda PDIP mau waras. Oke, kita bahas secara to the point, tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling. Hasto Kristianto sudah ditendang dari PDIP, titik. Kalau masih ada yang pura-pura nggak ngerti, saya ulangi, Hasto sudah dibuang. Bukan lagi sekadar desas-desus, bukan lagi sekadar bisik-bisik tetangga, ini sudah jadi kenyataan politik yang nggak bisa dipungkiri. PDIP, partai besar yang selama ini sok solid, akhirnya mengambil langkah drastis. Menyingkirkan orang yang selama ini justru jadi beban partai. Kenapa Hasto dibuang? Karena Puan Maharani sudah ambil alih kendali. Puan lebih bermartabat dibanding Hasto dan gerombolannya yang doyan adu domba dan nyerang Jokowi. Kita flashback sedikit. Sejak awal, Hasto ini bukan sekadar sekjen biasa. Dia ini operator politik, bukan pemikir, bukan eksekutor kebijakan. Kerjanya, manuver, intrik, dan yang paling penting, nyerang Jokowi. Dari dulu, manuver politik Hasto dan kelompoknya selalu punya satu pola. Jokowi harus dijatuhkan, Jokowi harus disingkirkan, Jokowi harus dilemahkan. Nggak peduli Jokowi itu presiden yang diusung PDIP 2 kali, nggak peduli Jokowi bikin PDIP berkuasa 10 tahun, pokoknya Jokowi harus dianggap musuh. Logikanya bengkok. Sok melawan rezim, tapi masih pengen cengkeraman politiknya kuat. Tapi, politik itu bukan cuma soal teriak-teriak di depan media. Politik butuh perhitungan, butuh strategi. Dan Hasto nggak punya itu. Yang ada, dia malah ngajak PDIP nyungsep dengan narasi konfrontatifnya. Puncaknya, kasus Harun Masiku. Ini ibarat peluru terakhir yang akhirnya bikin PDIP sadar. Hasto bukan lagi sekadar beban politik, tapi ancaman buat partai. Sejak Harun Masiku jadi buronan KPK, Hasto makin panik. Semakin sering bicara di media, semakin banyak blunder yang dia buat. Sampai akhirnya, PDIP sadar bahwa mempertahankan Hasto sama saja dengan membiarkan partai ini masuk jurang. Dan disinilah Puan Maharani masuk sebagai penyelamat. Puan ini bukan tipe politisi yang suka nyari panggung. Dia diem, tapi geraknya ada. Dan yang lebih penting, dia tahu kapan harus ambil keputusan. Buat Puan, PDIP bukan sekadar partai, tapi warisan politik yang harus dijaga. Warisan dari Megawati, dari Soekarno. Dan sebagai pewaris sah, dia nggak mau lihat partai ini hancur gara-gara satu orang yang kepentingannya cuma jaga posisi sendiri. Puan sadar, kalau PDIP mau bertahan, mereka nggak bisa terus-terusan berseberangan dengan Jokowi. PDIP harus kembali ke jalur waras. Harus kembali ke politik strategi, bukan politik emosional. Dan langkah pertama buat balik ke jalur waras, itu adalah singkirkan Hasto. Sekarang, dengan Hasto ditendang, PDIP mulai bersih-bersih. Faksi-faksi dalam partai mulai berebut posisi sekjen. Ada yang mau lanjutkan gaya Hasto, ada yang mau ikut arus Puan. Tapi, satu hal yang pasti, PDIP nggak akan lagi jadi kendaraan buat kepentingan segelintir orang yang benci Jokowi. Dan ini menarik. Kenapa? Karena kalau PDIP akhirnya balik arah dan merapat ke Prabowo, ini jadi pukulan telak buat oposisi yang selama ini berharap PDIP terus melawan pemerintah. Jadi, buat yang masih bertanya-tanya, PDIP bakal jadi oposisi atau gabung ke Prabowo? Jawabannya, lihat siapa yang menang di Kongres PDIP nanti. Kalau faksi Puan yang menang, siap-siap lihat PDIP berubah haluan. Kalau faksi Hasto masih coba bertahan, ya, tinggal tunggu waktu sampai mereka benar-benar lenyap dari PDIP. Hasto sudah dibuang, Puan lebih bermartabat, lebih strategis dan lebih waras. PDIP mulai berbenah dan nggak mau jadi partai adu domba lagi. Faksi-faksi dalam PDIP sekarang berebut kursi sekjen. PDIP bisa saja merapat ke Prabowo, tergantung siapa yang menang di Kongres. Jadi, kalau ada yang masih berharap PDIP terus menyerang pemerintahan, siap-siap kecewa. Karena PDIP yang sekarang bukan PDIP yang kemarin. Dan buat Hasto, ya, selamat menikmati masa pensiun politik yang pahit. Hasto ditendang, Puan dimartabatkan. Akhir dari drama adu domba. Nah, begini, ini bukan sekadar reshuffle. Bukan sekadar pergeseran posisi, bukan pula sekadar perubahan biasa. Ini tendangan keluar. Hasto yang selama ini merasa punya pengaruh besar di PDIP, akhirnya ditunjukkan pintu keluar.
Kenapa? Karena partai ini butuh pemimpin yang solid, bukan yang sibuk mengadu domba dan menyerang orang yang seharusnya menjadi kawan strategis, yaitu Jokowi.